Hai guys, kembali lagi di Ardian Next Up Channel. Ya, kali ini saya ingin share-share nih guys nih, aplikasi yang sangat bermanfaat ya. Ini nama aplikasinya Cari Perangkat guys. Nah, Cari Perangkat ini aplikasi untuk mencari perangkat teman-teman yang hilang ya, atau tidak diketahui keberadaannya. Ya, jadi teman-teman bisa mengetahui nih lokasinya di mana perangkat tersebut ya, perangkat yang hilang itu. Dan juga bisa dibunyikan nih guys nih. Jadi kalau misalnya lagi di dekat posisi teman-teman ya, kalian bisa bunyikan ya gitu. Jadi ketahuan nih, wah lokasinya di sini, walaupun itu di mode senyap ya. Misalnya handphone yang kalian cari dia lagi mode senyap, jadi kalau misalnya kalian miss call itu nggak bakal bunyi. Tapi dengan aplikasi ini itu mode senyapnya akan dihilangkan, jadi dia akan langsung bunyi nih ya. Jadi gampang lah nyari perangkat yang tidak ketemu gitu ya guys ya. Oke, caranya untuk mendapatkan aplikasi ini bisa teman-teman install di Play Store ya. Play Store, kita buka aja Play Store-nya. Nah, klik aja di sini cari perangkat. Ya, di sini udah saya buat ya, cari perangkat. Nah, ini aplikasinya guys, paling atas kebetulan ya. Langsung kita buka aja guys. Nah, di sini karena saya sudah install, jadi saya tinggal buka aja guys ya. Ini aplikasinya ratingnya bagus guys, 4,4 ya. Banyak yang memberikan komen 5, rating 5 ya, bintang 5. Ini pasti bagus karena ini buatan dari Google guys ya. Ini buatan Google sendiri, developernya Google sendiri guys. Jadi ini aplikasi terpercaya. Langsung kita buka aja guys ya. Oke, langsung kita buka aja. Ini aplikasinya namanya Cari Perangkat. Nah, seperti ini tampilannya guys. Nah, ini sebelum kalau misalnya kalian baru install ya, itu otomatis akan dimintakan email dulu ya, login dulu. Kebetulan saya tadi udah login duluan ya, karena saya udah install, jadi saya udah login. Jadi teman-teman kalau baru install, otomatis di depannya akan meminta login aplikasi email ya, email dari Google ya, lebih baik di Google emailnya. Jadi ini aplikasi ini dia mencari perangkat berdasarkan email ya. Ingat, cari perangkatnya ini berdasarkan email. Jadi misalnya ada berapa handphone yang menggunakan satu email teman-teman, misalnya nama emailnya a.gmail.com ya, misalnya A ya. Misalnya gitu, berarti harus dicari nih di sini. Karena di sini, kalau di handphone saya pribadi ya, kalau handphone saya pribadi karena satu email digunakan oleh dua perangkat. Jadi di sini saya sudah mengetahui nih ya, mengetahui perangkat mana aja yang menggunakan email saya ya. Ini dua ya, ini kebetulan email saya pribadi ya, dan dua-duanya handphone saya pribadi ya. Otomatis emailnya di sini terdetek dua handphone yang menggunakan satu email ya. Oke gitu. Jadi cara menggunakan perangkat ini, misalnya teman-teman handphonenya hilang ya. Misal contoh ya, handphone Xiaomi kalian nih, misal contoh gini ya, ini kan saya ada dua handphone. Handphone Xiaomi Redmi kalian nih, Xiaomi kalian hilang ya. Yang harus kalian lakukan adalah cari handphone lain, bisa handphone kakak, bisa handphone adik, terus login dengan email kalian. Nah, di sini kebetulan saya punya handphone Samsung Galaxy J7 ya. Ini punya ibaratnya punya adik atau punya istri ya. Ini punya istri. Saya login dulu di handphone ini ya. Saya login dulu di handphone Samsung, baru saya install Cari Perangkat ya. Aplikasi yang tadi tuh, temukan perangkat saya install itu, terus login di aplikasi itu di handphone Samsung. Nah, setelah itu barulah teman-teman cari perangkat teman-teman ya. Jadi di sini misalnya kasusnya saya mau mencari ini nih, handphone Xiaomi saya menggunakan handphone Samsung ya, karena handphone Xiaomi saya kan hilang. Saya menggunakan Samsung. Nah, di sini Samsung saya download.
saya login. Nah barulah saya cari-cari nih lokasinya di mana. Nah ternyata di sini nggak ketemu nih guys, lokasinya di mana ya, karena ini mempunyai kelemahan juga guys. Jika handphonenya tidak diaktifkan mode mode lokasi, itu nggak bakal ketemu guys. Tapi masih bisa menggunakan putar suara atau panggil ya gitu. Jadi contohnya ini harus digunakan ketika handphone teman-teman itu mapnya kebuka, lokasinya on ya, lokasinya sudah on. Jadi kalian bisa cek di mana. Nah ini kelihatan ya, ini contohnya ya, karena handphonenya ini bisa kelihatan gini guys ya. Ini kita lihat, wah ternyata lokasinya di sini ya. Lokasinya ya lokasi saya juga, karena handphonenya ada di saya ya gitu. Nah untuk mengetahui nih, misalnya kebetulan di rumah ya, ini misalnya kasusnya di rumah, teman-teman lupa nih naruhnya di mana, kebetulan mode senyap ya, teman-teman bisa bunyikan, pencet ini guys, putar suara. Contoh ya, putar suara. Putar suara. Nah ini handphone saya bunyi nih, karena kebetulan saya buat ngerekam menggunakan handphone Xiaomi ya. Perhatikan ya, sini ada notifnya juga. Misalnya untuk menghentikan suara, tekan tombol daya di perangkat. Nah jika tidak dapat menemukan perangkat Anda dapat mengamankan perangkat untuk melindungi data di dalamnya. Nah ini tadi udah diputar, kita sudah matikan juga. Ini kita back saja. Nah ini amankan perangkat di bawahnya. Nah amankan perangkat ini, nanti handphone ini akan minta login dulu ya, minta login lagi, minta password lagi, seperti itu. Jadi misalnya handphone ini diambil oleh orang lain, oleh ya ibaratnya pencuri lah ya, pencuri, kita bisa mengamankan perangkat kita dengan ketik ini guys. Jadi lumayan aman guys ya, data kita yang menggunakan akun ini guys, akun email Google ini guys ya. Jadi diamankan tuh ya gitu. Dan juga untuk mengetahui lokasinya, teman-teman tinggal klik di sini guys. Ini kan udah ada mapnya ya, sebenarnya ini udah ada mapnya. Ini kalian teman-teman klik di sini. Nah di sini akan muncul ya mapnya. Teman-teman tinggal klik aja nih salah satunya buat mencari ya, ini lokasinya di mana sih, kita nyarinya bagaimana caranya, lewat jalur mana aja. Nah di sini guys. Oke. Nah di sini guys udah ketahuannya lokasinya, kita tinggal cari aja. Di sini ada rute, pilih rute. Oke, pilih rute. Nah ini kita langsung diarahkan ya, arahnya kemana, tujuannya mana. Nah kebetulan ini tujuannya ya rumah saya juga, karena posisi saya ya. Nah gitu. Nah ini misalnya bisa sesuaikan lagi. Nah kayak gini guys ya. Jadi teman-teman bisa mengetahui posisinya tuh ada di mana handphone teman-teman. Atau misalnya ada di rumah temen, ya udah kita cari aja. Wah ternyata lokasinya rumah dia, udah kita panggil aja ya. Lu ngambil handphone gue ya? Oh enggak, gue ngambil. Itu di map ada lokasi handphone gue ada di lu. Nah ketahuan tuh, bingung lah tuh. Nah itu teman jadi musuh ya, karena handphone teman sendiri malah diembat sama dia. Oke, kayak gini caranya guys ya, buat mengetahui lokasinya di mana. Oke, misalnya dia nggak ngaku, ya udah kita samperin ke rumah aja, terus kita ketik nih putar suara, walaupun dia bunda senyap, ini nggak bakal bisa nih ya, putar suara ya, kita putar suara. Nah tuh ada di kamar lo tuh kayak itu. Nah kayak gitu ya. Jadi teman-teman, ini handphone sangat bermanfaat nih ya, karena hati-hati juga, ada teman seperti musuh juga seperti, ada juga musuh seperti teman ya, atau bisa juga orang lain ini yang ambil nih, kita ketinggalan, tahu-tahu diambil sama dia, bawa ada pulang.
bisa kita cek nih ya dari sini. Oke, ini aplikasi sangat bermanfaat. Teman-teman harus tahu nih aplikasi ini dan hafal juga ya, karena walaupun install di handphone teman-teman itu nggak ngepek sebenarnya. Ini harus diinstal di handphone yang handphone lain ya, yang untuk mencari handphone yang hilang ini. Jadi harus dicari di handphone, misalnya handphone kedua ya di Samsung, ini harus install di situ, baru kita bisa nyari. Karena percuma juga, misalnya handphone saya yang hilang itu Xiaomi, saya install di sini, ya nyarinya gimana ya? Nyarinya juga nggak bakal bisa, karena harus diinstal di, misalnya di handphone Samsung dulu nih, baru bisa nyari handphone Xiaomi kayak gitu ya. Kalian harus hafal nih ya. Yang penting kalian hafal emailnya, terus juga hafal nih nama aplikasinya ya. Ini nama aplikasinya Cari Perangkat dari Google ya. Ini sangat bermanfaat. Di sini juga ada ya baterainya berapa ya, tinggal berapa persen, terus menggunakan jaringan juga apa, kelihatan. Jadi teman-teman cepet-cepet lah ya, cepet-cepet cari handphone teman-teman sebelum baterainya nol ya. Kalau misalnya baterainya nol, khawatir dia yang pencuri ini dicuekin aja, nggak dicas-cas, kita susah nyarinya. Tapi kalau misalnya dia cas dan nyalain, kita baru bisa nyari lagi. Jadi keunggulannya atau kekurangannya adalah kita bisa nyari ketika baterai handphone yang kita cari ini, handphone yang hilang ini, baterainya ada. Tapi misalnya baterainya kosong atau handphone mati, ya kita nggak bisa nyari, ya gitu ya. Oke, di sini juga teman-teman bisa lihat terakhir dilihat itu kapan ya, terakhir dilihat itu kapan. Ini kebetulan lagi di tangan Anda nih, handphone saya buat rekam ya, saya buat rekam nih lagi di tangan saya sendiri. Nah ini untuk Samsung Galaxy, untuk Samsungnya ini terakhir dilihat kapan nih, terlihat 1 menit yang lalu. Jadi kelihatan juga nih, misalkan ada screen saver ya, atau disenyapkan ya, dimatikan layarnya ibaratnya jadi gelap gitu. Nah ini bisa kelihatan dia lahirnya kapan. Ini seperti WhatsApp ya, seperti WhatsApp misalnya lagi online kelihatan, misalnya tidak online kan kelihatan ya berapa menit yang lalu. Nah seperti itu guys, ini gunanya gini. Ini juga bisa kelihatan dia menggunakan kartu apa, baterainya masih berapa, ini kelihatan banget. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau misalnya handphonenya hilang atau diambil siapa ya. Jadi dengan aplikasi ini teman-teman bisa mencari dengan mudah ya, dipermudah lah ya, bukan mudah juga sih, dipermudah. Oke, semoga teman-teman bisa mengaplikasikan aplikasi ini dengan sangat bagus. Jadi kalau misalnya handphone hilang, cepet nih dapat atau kembali lagi handphone teman-teman yang hilang tersebut. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam Ardian XA.